Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Malam ini kita kembali bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, yang malam ini juga kita ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6. Saya ulangi, pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Yang di sini dibuat temanya orang yang buta sejak lahirnya. Tapi kita angkat temanya malam ini, yaitu sakit untuk kemuliaan Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kalau Engkau masih izinkan kami untuk mendengarkan perkataan-Mu, merenungkan perkataan-Mu. Ajari kami, pimpin kami, dan buatkan kami rindu akan perkataan-Mu, sehingga kami bisa dengan tenang, teduh untuk merenungkannya. Ajari kami, bukakan rahasia kebenaran firman-Mu itu sendiri, supaya firman-Mu itu bisa aktif di dalam kehidupan kami, supaya firman-Mu itu yang menguasai hati dan pemikiran kami, supaya dari hidup kami tadi bisa termulia nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami merenungkan perkataan-Mu bahwa sakit penyakit tadi banyak sebab-sebabnya, dan malam hari ini kami mau merenungkannya, ya, sakit untuk kemuliaan Tuhan. Ajari kami waktu kami menyampaikannya, supaya kami bisa mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, belakangan ini kita sudah merenungkan firman Tuhan sehubungan dengan sakit. Yang pertama sekali itu kita renungkan sakit oleh karena dosa. Dosa yang membuat orang sakit, bisa sakitnya menjadi sakit lumpuh dan mungkin yang lain. Yang kedua, sakit bisa karena setan. Itu makanya setan tadi merasuk manusia yang belum di dalam Kristus. Jadi bisa dibuatnya sakit, bisa. Malam ini kita mau merenungkan firman Tuhan, sakit untuk kemuliaan Tuhan. Apakah sakit penyakit tadi bisa untuk kemuliaan Tuhan? Ini yang mau kita coba renungkan bersama-sama. Renungan kita ambil dari Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang 9. Saya bacakan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Yesus melihat seorang buta sejak lahirnya. Mungkin Tuhan Yesus melihatnya merasa berbelas kasihan dan mengharapkan supaya dia bisa menolongnya. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa dia juga manusia yang perlu ditolong. Di dalam ayat 2 dikatakan murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan
buta. Di sini ada pertanyaan murid-murid kepada Tuhan Yesus. Ya, menyambung apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi, bahwa ya orang itu buta sejak lahirnya. Dan murid bertanya kepada Yesus, kalau dia buta, ya siapakah yang berbuat dosa? Orang tuanya atau dia sendiri? Karena pemikiran murid ini bahwa sakit penyakit tadi, ya buta tadi akibat dosa. Ini pengertian murid. Karena dosa maka itu terjadi. Ya, karena murid-murid berpegangan kepada apa yang dikatakan di dalam Keluaran 20. Keluaran 20 ayat yang kelima. Keluaran 20 ayat yang kelima saya bacakan. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Inilah pegangan murid-murid tadi. Ya, itu maka dia mengatakan siapakah yang bersalah ini, orang tuanya atau dia sendiri? Kenapa dia bisa buta? Ya, karena murid tadi mengerti bahwa ya orang yang menyembah berhala tadi atau beribadah kepada berhala tadi, ya Tuhan Allah ya cemburu. Ya, Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dan orang-orang yang membenci aku. Tak ada balasan Tuhan, orang yang menyembah bukan kepadanya, tetapi kepada berhala-berhala. Ini yang menjadi ya pegangan murid-murid ini, sehingga ia bertanya demikian ya kepada Yesus, siapa yang berdosa, siapa yang bersalah? Ayat ketiga jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jawab Yesus, bukan dia, bukan orang tuanya, tetapi pekerjaan Allah ya harus dinyatakan di dalam dirinya. Ya, harus dinyatakan di dalam dirinya. Bagaimana Allah dipermuliakan di dalam kebutaannya itu, di dalam sakit penyakitnya itu. Bisakah terjadi demikian? Ya, ini yang dikatakan oleh Alkitab. Bahwa sakit penyakitnya tadi, butanya tadi bukan karena salahnya, bukan karena salah orang tuanya, tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus, ya, karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Harus dinyatakan di dalam dia. Harus dinyatakan dalam sakit penyakitnya itu. Harus dinyatakan di dalam kekurangannya itu. Iya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita memang, saya kira sama seperti murid ini juga berpikirnya.
Ya sedikit-sedikit kita berpikirnya, apa dosaku, apa dosanya, kenapa bisa terjadi seperti ini dan lain-lain. Saya kira sama pemikiran kita. Semuanya ya kita pikirkan bahwa terjadinya sesuatu itu karena dosa, karena setan. Dan ini sudah kita ulas, sudah kita bahas. Iya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan bukan semuanya karena setan, bukan semuanya karena dosa. Tapi pekerjaan-pekerjaan Tuhan harus dinyatakan terhadap orang ini. Iya. Harus dinyatakan. Kalau demikian kita juga harus berpikir. Ya, mungkin kita merasa kurang di dalam hidup ini. Mungkin kurang sempurna. Atau kurang ini dan itu. Tapi pernahkah kurenungkan, kupikirkan bahwa aku diberikan Tuhan, diciptakan Tuhan seperti ini karena ada maksud dan tujuan Tuhan di dalam hidupku. Bisakah kita memikirkan hal seperti itu? Mungkin juga kita mengalami sakit penyakit. Dan kita melihat diri kita dengan diri orang lain atau membandingkannya. Kenapa dia sehat? Aku sakit. Aku yang lebih tertib hidupku daripada hidupnya. Kenapa aku seperti ini? Dan lebih jauh juga bisa kita mengatakan Tuhan itu tidak adil. Kita memvonis seperti itu. Tidak pernah kita memikirkannya apa rencana Tuhan dalam kekuranganku ini. Apa rencana Tuhan di dalam sakit penyakitku ini. Apakah sama seperti tujuan Allah terhadap orang yang buta sejak lahirnya ini. Pekerjaan Allah harus dinyatakan. Kalau itu yang kita pikirkan, kalau begitu yang kita renungkan di dalam hidup kita ini, saya kira kita tetap hanya mengucap syukur kepada Tuhan. Semuanya Tuhan punya rencana, punya kuasa di dalam hidupku ini. Ya, sebetulnya tidak ada ya pikiranku untuk mengeluh, tetapi mengucap syukur setiap saat karena Tuhan berencana di dalam hidup ini. Ada rencana Tuhan di dalam kekuranganku ini. Seharusnya kita berpikir demikian. Karena apa yang dikatakan di dalam ya firman Tuhan ini tadi. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ya, kalau istilah sekarang ini sering kita katakan sebagai alat peraga. Contoh. Ya, contohnya. Ini dibuat Tuhan contohnya. Supaya orang lain bisa mengerti. Dia memang buta. Tetapi kuasa Tuhan dinyatakan terhadap dia sehingga bisa dia sembuh dari butanya. Ini yang dilakukan oleh Tuhan. Ya. Ayat berikutnya apa yang dikatakan? Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada ya seorang pun yang datang yang dapat bekerja. Ya. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Kita harus sama-sama mengerjakan pekerjaan. Dia yang mengutus aku. Tuhan Yesus mengatakannya kepada murid-muridnya demikian. Ya. Kita harus bekerja. Ya.
Kalau di dalam Yohanes 14 ayat 12 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ya. Melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kita harus melakukannya secara bersama-sama, kata Tuhan Yesus ya kepada murid-muridnya. Ya, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Tuhan Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Ya. Terang dunia sebagaimana dikatakan di dalam ya Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Akulah terang hidup. Akulah terang dunia. Barang siapa yang percaya kepada aku, ia harus mempunyai terang hidup. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Ini mungkin hanya metode Tuhan Yesus ya untuk cara penyembuhannya. Karena cara penyembuhan di dalam Tuhan Yesus ya tidak hanya satu metode, tetapi banyak metode, banyak cara. Dan di sini ia mengatakan semuanya itu ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Ini yang dia buat. Ayat 7. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuhnya, ya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Ya, taat dia. Apa yang dikatakan oleh Yesus dari taat dia, tidak dijawabinya Tuhan Yesus. Mengapa engkau harus mengatakan kepada aku, basuhlah matamu itu di dalam ya kolam Siloam, sedangkan kau tahu bahwa aku tidak bisa melihat apa-apa? Dia tidak menanggapi hal seperti itu. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus dari taat dia, mungkin dia tertatih-tatih ya untuk menuju kolam yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu, tapi itu tetap dilakukannya. Tidak membantahnya. Walaupun situasinya ya memungkinkan untuk membantah. Karena memang dia buta. Ya. Kalau di Perjanjian Lama ada juga ya seorang panglima, kalau nggak salah saya namanya Naaman, yang sakit kusta. Ya, Tuhan mengatakan, pergilah basuh dirimu. Ya, di sungai ini. Dia menggerutu. Begitu banyak sungai di daerahku. Ngapain pula aku sampai di sini disuruh, ya, untuk membasuh mukaku, membasuh tubuhku.
Tapi karena ya dibujuk oleh kawan-kawannya, dia mau juga mentaatinya apa yang dikatakan oleh Tuhan terhadap dirinya. Maka di situ juga kelihatan dalam ketaatannya tadi, ya, maka matanya juga ya celik, matanya juga terbuka. Inilah yang dikatakan Tuhan kepada ya orang buta ini. Basuhlah dirimu di dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Mentaati ya apa yang dikatakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kita sering dalam hidup ini menginginkan apa yang kuinginkan itu maunya terjadi. Jangan yang seperti yang dikatakan Tuhan ini terlalu sulit seperti ini. Bagaimana kalau aku buta disuruh lagi membasuh ya mataku ke kolam? Bagaimana aku bisa jalan? Kita pun sering mengatakan seperti itu. Terlalu sulit kita rasa melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi aku mau terjadi sesuatu di dalam diriku. Tidak mau taat, tetapi hasilnya mau. Ya, kadang-kadang seperti itu kita mau, tapi Tuhan Yesus yang nggak mau. Tuhan Yesus yang nggak mau. Dia mau juga supaya kita mentaati apa yang dikatakannya. Jangan kita balik-balik. Aku mau mukjizatnya, tetapi aku tidak mau melakukan apa yang dikatakannya. Aku mau perbuatan Tuhan yang baik itu terhadap diriku. Aku mau kesembuhan dari Tuhan, tapi aku tidak mau melakukan apa yang dikatakannya. Ya Tuhan juga yang tidak mau. Tetapi ya orang buta ini tadi mentaati apa yang dikatakan oleh Tuhan terhadap dirinya. Walaupun secara manusia ya perintah ini tidak tepat. Kalau kita renungkan karena kebutaannya tadilah, maka dia ya mau disembuhkan, tapi malah di dalam kebutaan itu juga dia suruh berjalan untuk membasuh ya matanya. Tetapi apa yang terjadi setelah dia mentaati apa yang dikatakan Tuhan tadi, maka celiklah matanya. Ayat berikutnya, tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis, ya berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ya saya kira wajar sajalah ya, dikenal orang karena dia buta dan dia mengemis, maka dia dikenal orang banyak. Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah dia. Ya, dia mengakui apa yang terjadi atas dirinya. Akulah dia itu. Bahwa mataku sudah celik. Ya, kalau lebih jauh nanti kita baca ke bawah. Dia menceritakan apa yang dibuat oleh Tuhan terhadap dirinya. Ketika itu ditanya oleh orang lain. Tetapi di sini kita lihat tadinya bahwa dia melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Mentaati apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ya, Tuhan mengoleskan matanya dengan tanah dan ludahnya. Ya, dan dia suruh untuk membasuhnya. Itu dilakukannya, itu yang ditaatinya. Maka celiklah matanya. Orang lain menjadi heran. Tetapi dia meyakinkan orang lain, akulah itu. Akulah yang buta itu. Sekarang aku sudah melihat. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya saya kira banyak hal yang bisa kita
ambil maknanya dalam mentaati apa yang dikatakan oleh Tuhan ini, maka itu akan terjadi sebagaimana kita inginkan di dalam hidup kita. Mentaati apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tidak mengatakan begitu berat, begitu sulit. Tetapi sebenarnya bagianku hanya taat. Tidak ada lain selain daripada taat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perkataan-Mu yang bisa kami renungkan malam hari ini. Bahwa sakit penyakit tadi ada juga untuk kemuliaan-Mu. Supaya dari sakit tadi nama Tuhan dimuliakan. Jadi sakit tadi kami tahu bukan karena setan saja, bukan karena dosa saja, tetapi bisa untuk kemuliaan. Bagaimana supaya nama Tuhan dimuliakan? Ya, Engkau menyembuhkannya, Engkau melakukan mukjizat terhadap orang buta ini dan menyuruhnya untuk membasuh mukanya. Hal ini ditaatinya, tidak dibantahnya. Maka terjadilah sebagaimana yang dia inginkan. Celik matanya, terbuka matanya. Terima kasih Tuhan Yesus supaya kami bisa merenungkan perkataan-Mu ini. Kalau terjadi sesuatu di dalam diri kami, mungkin itu bawaan lahir kami juga, ataupun apa yang terjadi dalam kami menjalani hidup ini. Supaya tidak kami cepat sekali memvonis bahwa hal-hal yang negatif yang terjadi terhadap diri kami. Tapi buatlah kami bisa memikirkannya apa rencana Tuhan dalam hidupku. Apa rencana Tuhan dalam sakit, penyakit, seperti itu dan lain sebagainya. Supaya ini yang kami pikirkan, ini yang kami renungkan. Supaya dari hidup kami tadi, nama Tuhan dapat dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.